Muhammad kembali ke pangkuan sang kakek Abdul Muthalib selepas sang ibunda tercinta wafat. Di usia 12 tahun tatkala Muhammad dalam perjalanan ke Syam bersama sang paman Abi Thalib, seorang rohib Bahiro mengabarkan, sesungguhnya sejak kalian tiba di Aqobah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Sepeninggal ibunda tercinta, Muhammad kecil kembali ke pangkuan sang kakek Abdul Muthalib di Mekah. Perasaan kasih sayang terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakan sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Bahkan sang kakek Abdul Muthalib lebih mengutamakan Muhammad kecil dibanding anak-anaknya. Pada usia 8 tahun umur Rasulullah, kali ini giliran sang kakek yang meninggal dunia. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib telah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya Abu Thalib, yang tak lain merupakan saudara kandung bapak Nabi Muhammad, Abdullah. Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuh hati dan menganggapnya seperti anak sendiri, mengkhususkan perhatian dan penghormatan kepada Muhammad. Di suatu ketika, kota Mekah dilanda musim paceklik. Lembah-lembah mengalami kekeringan dan kemiskinan melanda. Orang-orang Quraisy meminta Abu Thalib untuk berdoa meminta hujan. Kemudian Abu Thalib keluar bersama Muhammad kecil, yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung. Lantas Abu Thalib memegang Muhammad kecil dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Langit yang cerah tiba-tiba mendung seketika yang datang dari segala arah, dan hujan dengan sangat deras turun hingga mengairi lembah-lembah yang sebelumnya kekeringan. Ladang-ladang pun menjadi subur. Selagi Rasulullah mencapai usia 12 tahun, Abi Thalib mengajak beliau pergi berdagang menuju negeri Syam, hingga tiba di suatu tempat bernama Busra. Tatkala rombongan Abu Thalib singgah, mereka disambut dengan penuh kehormatan oleh seorang rohib Bahiro. Sang rohib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat semesta alam." Lantas Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rohib Bahiro menjawab, "Sesungguhnya sejak kalian tiba di Aqobah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi." Kemudian Bahiro meminta agar Abu Thalib kembali bersama Nabi Muhammad tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Mekah. Di usia Nabi Muhammad 15 tahun, meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Dikenal dengan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah remaja ikut bergabung dalam perang tersebut dengan berperan sebagai pengumpul anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Di usia 25 tahun, Nabi Muhammad pergi berdagang ke Syam, menjajakan barang dagangan milik Khadijah. Muhammad pun pergi ke Syam menjalankan barang dagangan milik Khadijah, ditemani seorang pembantu bernama Maisarah. Sekembalinya Muhammad ke Mekah, Khadijah mendapati keuntungan yang sangat melimpah dari hasil dagangannya. Maisarah juga mengabarkan kepada Khadijah
bagaimana sifat-sifat mulia yang ditunjukkan beliau selama dalam perjalanan. Cinta mulai bersemi di hati Khadijah. Lantas ia mengirimkan temannya untuk menemui Muhammad sebagai pembuka jalan agar mau menikah dengan Khadijah. Tak lama, paman-paman Nabi Muhammad menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. 2 bulan sepulang dari negeri Syam, pernikahan antara Muhammad dan Khadijah terlaksana dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Di usia Khadijah yang menginjak 40 tahun, dirinya saat itu merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan kaya raya. Khadijah menjadi wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain hingga Khadijah meninggal dunia. Dari rahim wanita mulia tersebut, lahir putra-putri Nabi Muhammad, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Semua putra-putri beliau meninggal ketika Nabi Muhammad masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal dunia 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.